Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' min intifa' wa mudhakir wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل وزيرا من أهلي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul bersama para habaib, para guru-guru, para alim ulama yang sama-sama kita hormati, bil khusus Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bin Hasan Al-Hamid, juga para habaib, para syarifah dimanapun berada, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus guru-guru kita yang mulia, Guru Abdul Hadi, Guru Uthman, Guru Salimi, Guru Soleh, Guru Ahmad Raihan, Guru Abror, Guru Sobari, dan juga guru-guru yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada antum-antum semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Minggu lalu kita sudah membahas tentang cara menghilangkan najis mukhaffafah. Sudah kita bahas kemarin. Malam ini kita lanjut wal mutawassithah tanqasimu ila qismain al-ainiyah wa hukmiyah. Jadi selanjutnya yaitu masalah najis mutawassithah atau najis yang sedang. Al-ainiyah ya allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah ya allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jarul ma'aliha. Jadi najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu dibagi menjadi dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu artinya laha launun, ada warnanya, wa ta'mun, warihun wa ta'mun, dan juga ada baunya dan juga ada rasanya. Jadi najis mutawassithah itu dibagi menjadi dua. Pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Ainiyah itu artinya najis yang ada jirimnya, ada bentuknya. Bentuknya itu yang mana bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dicium baunya seperti itu. Artinya kita tahu, bisa diketahui bahwa ini ada najisnya. Itu namanya ainiyah. Kalau hukmiyah itu yang kita tuh nggak tahu kalau di sini ada najis. Kita tahu ada najis, tapi kita nggak bisa ngeliat najisnya. Artinya najisnya itu nggak tampak, nggak diketahui, tapi tahu kalau ini najis. Itu najisnya hukmiyah namanya. Bisa dilihat oleh mata, itu namanya ainiyah. Kalau nggak bisa dilihat oleh mata, itu namanya hukmiyah. Tapi tahu nggak mesti sebenarnya kalau dilihat mata. Bisa dicium, bendanya nggak ada, tapi dicium baunya ada. Itu ada najisnya berarti. Atau dirasa. Ada pendapat yang mengatakan najis itu boleh dirasa, ada yang bilang nggak boleh dirasa. Jadi boleh dijilat gitu. Kalau mengetahui itu boleh dijilat. Tapi ada yang mengatakan jangan dijilat, cuma perkiraan aja. Jadi caranya menghilangkannya al-makna anal hukma fin najasa al-mutawassithah yakhtalifu bi ikhtilafi qismaiha al-ainiyah wal hukmiyah. Fama tanajjasa bil ainiyah la yathuru illa idza zala ta'muha wa launuha idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Fa in asura zawalul launi faqat aw rihi faqat bi an lam yazul bil ghusl thalathal marrat ma'al had wal qaras fi kulli marrah wa ma nahwi sabun. Jadi ainiyah itu cara menghilangkannya harus menghilangkan sifatnya.
Jadi sifatnya najis itu bau, warna, dan rasa. Hilangkan dulu tiga itu tadi. Hilangkan. Kalau hilang sifat tadi, tiga sifat ini tadi, maka langsung diguyur air atau dialirkan air. Jadi intinya gini, cara menghilangkan najis ainiyah, menghilangkan najis mutawassithah itu dilihat dulu. Ada enggak bentuk najisnya? Contoh misalnya, ini sorban ini kejatuhan kotoran cicak misalnya. Ada bendanya, artinya kan ada jirimnya, ada bentuknya, ada ainnya. Maka ainnya ini dihilangkan dulu, kotoran cicaknya tadi dihilangkan dulu, diambil dulu pakai tisu. Diambil pakai tisu, baru digosok-gosok. Kalau ada bekasnya dihilangkan, kerik-kerik gitu, pakai tisu. Nah, artinya kan sudah tinggal hukumnya, bekasnya, asarnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal disiram, seperti itu, tinggal disiram air. Jadi syaratnya harus disiram air. Tapi kalau diteteskan air atau dipersihkan air, maka enggak menghilangkan najis tadi, tambah memperbanyak. Jadi syaratnya menghilangkan najis mutawassithah itu harus ma'ul warid, airnya disiramkan, diguyurkan. Tapi kalau seandainya contoh ini kena kencing anak-anak, najis mutawassithah, kena kencing anak kecil, kemudian didiamkan beberapa hari, kering, dicium nggak ada baunya, dilihat warnanya udah nggak ada, dirasa diperkirakan kalau dijilat ini nggak ada rasanya. Nah itu artinya kan najis, tapi sifat najisnya itu hilang, nggak ada bau, warna, rasa. Nah, maka hukumnya menjadi najis hukmiyah. Nah cara menghilangkan ya langsung disiram air aja seperti itu, langsung disiram air seperti itu. Nah dalam bab ini ada namanya halatit ta'asur dan halatit ta'atur. Ada najis itu yang mudah dihilangkan, ada najis yang agak sulit atau sulit dihilangkan, ada najis yang mustahil untuk dihilangkan. Wallahu alam, saya juga nggak pernah nemu najis seperti apa itu. Cuman dalam bab ini ada namanya halatit ta'asur. Najis itu dibasuh sekali nggak hilang, maka dibasuh kedua, basuh ketiga, tambah seperti itu. Kalau nggak hilang, maka dibantu dengan sabun. Jadi dikucek 3 kali seperti itu. Jadi setiap kucekan pakai sabun atau di kors. Kors itu kalau baju itu dicubit seperti ini. Cara menghilangkannya. Atau dikucek atau juga dikerik. Nggak hilang, itu udah dibantu sabun, nggak hilang, maka namanya halat ta'asur. Keadaan yang sulit. Maka bagaimana hukumnya meskipun ada najisnya seperti itu? Maka hukumnya tetap tempatnya itu hukumnya suci. Itu namanya halat ta'assur. Ya, sudah dibersihkan, tapi nggak hilang-hilang, sulit. Sudah pakai sabun, dikerik, dikucek, sudah dicubit-cubit, dikinikan tadi, korut namanya. Nggak hilang juga, maka namanya halat ta'assur. Susah, keadaan sulit, maka hukumnya juga dikatakan suci. Itu halat ta'assur. Ada namanya halat ta'azzur itu yang kejatuhan najis contohnya, cari-cari kemana-mana, tanya sama orang yang ahli. Ini Ustaz Habib, misalnya Habib, ini baju saya ini kena najis, ini Habib misalnya. Katanya Habib Zain misalnya, ini nggak mungkin hilang sudah. Ini mustahil untuk hilang najis ini. Maka namanya halatit ta'adzur. Maka dikatakan halit ta'adzur artinya mustahil untuk hilang najis ini. Maka tetap bisa dikatakan suci. Meskipun kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa disucikan sudah misalnya, kecuali dipotong, maka tempat tadi atau benda tadi atau baju tadi kena najis tadi, hukumnya dikatakan suci. Halatut ta'adzur. Tapi kalau seandainya kata Habib, ini bisa ini dihilangkan, tapi carinya ada sabun atau ada zat kimia atau ada sesuatu bahan yang bisa untuk menghilangkan najis ini. Di mana? Di sebongkok misalnya. Maka harus cari ke sebongkok. Tapi kalau seandainya lebih, bab ini masuk ke dalam haddul qurub dan haddul ghusl. Dalam bab tayamum ya. Kan pernah kita bahas sudah itu, ada haddul qurub, ada haddul ghusl. Kalau lebih daripada haddul qurub, nggak boleh, nggak perlu, nggak wajib, sudah dicari. Ada ini cairannya yang bisa menghilangkan, tapi belinya di Sengata, nggak wajib sudah. Ya, maka dimakfu, najis tadi dimakfu meskipun apa namanya nggak hilang seperti itu.
Jadi najis ini subhanallah, kita ini sebagai umat baginda Muhammad SAW ini penuh dengan keringanan, penuh dengan syariat yang paling ringan. Kalau kita ini kena najis pakaian kita, tempat kita sholat, baju yang kita pakai, sarung yang kita pakai, gamis yang kita pakai itu kena najis, itu bisa dibersihkan, bisa disucikan, bisa disucikan. Kena baju jadi hilangkan, kalau bisa hilang, kalau nggak bisa hilang maka dimaafkan. Beda dengan umat selain kita, umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu kalau seandainya pakaian mereka kena najis, contoh misalnya kena jatuhan kotoran burung misalnya, bajunya, baju yang kena kotoran tadi ini nggak bisa disucikan, nggak bisa dihilangkan najisnya. Jadi caranya apa? Dipotong, digunting. Jadi zaman dulu itu, selain sebelum kita, umat sebelum kita itu, pakaian mereka itu kalau kena najis nggak bisa disucikan, nggak bisa dibersihkan, harus dipotong. Potong seperti itu, kemudian ditambal dengan kain yang lain. Makanya kan kita sering dengar cerita-cerita habaib, guru-guru itu zaman dulu itu banyak orang yang bajunya penuh tambalan, ya kan? Bukan karena mereka miskin, ya sebab ini banyak juga kena najis, yang najisnya itu memang nggak bisa dibersihkan. Syariatnya itu nggak membersihkan pakaian yang kena najis, tapi dipotong, potong kemudian ditambal dengan pakaian yang lain seperti itu. Subhanallah, nikmat yang luar biasa kita sebagai umatnya baginda Muhammad SAW. Jadi itu tadi tata cara menghilangkan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh kan banyak, kita juga ma'ruf lah, darah, nanah, muntah seperti itu banyak. Nah ini karena pembahasannya dalam bab ini ya kita ikut ini. Kalau kitab lebih besar lagi pembahasannya lebih panjang lagi seperti itu. Insya Allah kita paham lah, karena sudah sering diajarkan sama guru-guru kita. Selanjutnya bab masalah haid. Nah ini agak, jadi gini, bab haid ini kita nggak perlu panjang lah. Jadi kita cukup baca matanya aja, nggak perlu baca sarahnya, karena bab haid ini perlu perlu perhatian khusus, private gitu. Karena ada sebagian ulama itu yang mereka itu ngarang kitab tanpa ada bab haid. Jadi mereka ngarang kitab, kalau misalnya kitab-kitab itu, kitab-kitab fikih itu biasanya ada bab najasah, bab toharoh, ada bab haid, nifas seperti itu, ada bab haji. Nah ada beberapa ulama yang mereka mengarang kitab itu tebal kitabnya, tapi nggak ada bab haid dalam situ. Tanyalah sama ulama ini. Jadi ulama ini tanya, wahai Syekh, kenapa nggak ada bab haid dalam kitabmu? Katanya ulama tadi, kata Syekh tadi, kita para laki-laki itu nggak haid. Kita kaum laki-laki nggak ada yang haid. Kemudian perempuan yang haid tidak mau tanya sama kita. Jadi itu makanya, pertama kita ini kaum laki-laki nggak haid. Yang kedua wanita itu, perempuan-perempuan ini nggak mau tanya. Jadi buat apa kita bahas? Seperti itu. Makanya nggak ada bab haid dalam kitab fikih mereka. Sebagian ada yang seperti itu, nggak ada bab haid dalam kitab. Jadi kita masalah di sini, masalah haid ini kita baca matanya aja, secukupnya saja. Karena kalau bab haid ini perlu perhatian khusus juga, mungkin juga perlu kayak papan tulis karena hitung-hitungan. Jadi kita baca matanya aja, nggak usah terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul haid yaumun wa lailah. Paling sedikitnya haid itu 24 jam sehari semalam. Paling sedikitnya haid yaum wa lailah. Kalau nggak salah Siti Fatimah. Siti Fatimah itu seumur hidup sekali cuman pernah merasakan haid. Ada yang mengatakan supaya beliau ini terjaga dari tidak meninggalkan salah satu kewajiban. Kalau orang haid itu kan biasanya tuh ada yang 6 hari, yang 7 hari, artinya kan nggak sholat. Siti Fatimah itu seumur hidup cuma sekali merasakan haid, setelah itu nggak pernah lagi. Supaya apa? Supaya tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi paling sedikitnya haid itu yaumun wa lailah, 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Nah, biasanya wanita yang haid itu
6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling banyaknya haid itu 15 hari. Jadi haid ini paling sedikitnya 24 jam. Bisa 24 jam terus menerus atau 15 hari 24 jam selama 15 hari. Seperti itu. Itu juga dikatakan yaumun wa lailah. Jadi sehari semalam 24 jam itu keluar terus darahnya. Maka itu aqallul haid. Atau 24 jam selama 15 hari. Jadi hari pertama 2 jam, hari kedua 3 jam, hari keempat seperti itu. Sampai 15 hari. Itu juga dikatakan yaumun wa lailah kalau sampai 24 jam. Agak cepat. Kemudian aqallut tuhur. Paling sedikitnya suci antara 2 haid. Aqallut tuhri bainal haid wal ghair 15 yauman. Jadi 15 hari. Paling sedikit antara 2 haid. Jadi hari ini haid terakhir. Sampai haid terakhir itu selanjutnya harus pemisahnya 15 hari. Paling sedikit 15 hari pemisahnya. Kalau kurang nggak boleh. Itu biasanya 15 hari. Paling sedikitnya. Kalau biasanya 24 hari atau 23 hari. Arba'atun wa ishruna yauman atau salasatun wa ishruna yauman. Karena kan tadi haid, wanita yang haid itu biasanya kan mereka haid selama 7 hari atau 6 hari. Nah, sisanya untuk sebulan berapa? 23 atau 24. Nah, itu biasanya sucinya pembatas antara satu haid ke haid yang selanjutnya. Wala hadda li aktsari. Nah, ini sama seperti Siti Fatimah. Wala hadda li aktsari. Enggak ada batasnya. Sudah satu haid misalnya. Ada yang haid itu orang misalnya setiap 6 bulan sekali. Ada seperti itu. Ada yang setahun sekali, ada yang 6 tahun sekali, seperti itu. Banyak. Nah, Siti Fatimah cuma merasakan haid sekali saja seumur hidup. Kalau nggak salah at-thahirah. Beliau itu gelarnya at-thahirah. Jadi nggak pernah meninggalkan satu kewajiban pun atau nggak pernah meninggalkan satu sholat pun. Kemudian aqallun nifas, ini paling sedikitnya darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid itu damun jibilatun Damun jibilatun yakhruju min aqsar rahimil mar'ah ala sabili sihab fi awqatin makhsusah. Jadi darah haid itu darah tabiatnya perempuan. Jadi tabiat perempuan itu pasti keluar darahnya. Jadi ya tergantung perempuannya lagi. Ada yang setiap sebulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Tapi tabiatnya perempuan pasti mengeluarkan darah haid. Jadi itu dari aqallut tuhur, paling sedikitnya suci antara 2 haid itu 15 hari. Biasanya 24 atau 23 dan wala hadda li aktsari. Kemudian masalah nifas, aqallun nifas. Paling sedikitnya waktu nifas, jadi darah yang keluar setelah melahirkan. Majjah. Majjatun itu apa ya? Itu. Seperti itu. Nah, itu sudah majjah namanya. Sekejap, sebentar aja. Oh, ini bahagia ini soalnya. Merdeka soalnya. Itu biasa paling sedikitnya. Dan biasanya itu wanita yang melahirkan itu keluar darah selama 40 hari biasanya. Paling banyaknya 60 hari. 2 bulan bebas. 2 bulan. Itu masalah nifas. Ya, karena ini kita agak cepatin karena bingung juga. Sampean tak bilangin ini darahnya keluar dari rahim ini agak gimana gitu. Sensitif. Agak sensitif memang pembahasannya. Makanya karena ada sebagian ulama itu nggak ada bab haid. Karena kita bukan wanita, artinya kita laki-laki dan nggak haid. Dan juga para wanita itu nggak mau tanya. Ada ulama nggak mau tanya, ada habaib nggak mau tanya, ada guru nggak mau tanya. Padahal bab haid ini penting. Bab haid ini penting. Contoh gini, darah
kan aklut tuhur bainal hadautain itu kan 15 yauman. Pemisah antara dua haid itu 15 hari. Atau paling banyaknya haid itu 15 hari ya. Paling banyaknya haid itu 15 hari. Jadi perempuan ada keluar darah. Ibu-ibu ini dengarkah? Ada perempuan keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Kalau mau ikut tarifnya ini, wanita haid itu paling banyaknya 15 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 berarti haid kan. Berarti yang 2 harinya hukumnya apa? Istihadah. Itu juga belum tentu istihadah. Nah, itu pembahasannya banyak. Bisa istihadah, bisa haid, nah pembahasannya banyak. Kalau tak jelaskan sampean bingung nanti. Enggak pernah gitu. Beli softtek aja mungkin enggak pernah. Nah, itu sekedar saja. Nah, kita sudah masuk bab masalah sholat. Insyaallah minggu depan aja ya bab sholat. Besok ini 17 Agustus. Besok hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Jadi banyak sekali ketika belajar di pesantren itu, para guru-guru kami itu yang berpesan kepada kami ketika hari kemerdekaan Indonesia itu kan hari kemerdekaan, artinya banyak sekali jasa para pahlawan yang mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan keringat, pokoknya semuanya mereka korbankan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, jangan kita nodai hari kemerdekaan ini dengan sesuatu yang kurang baik atau kurang pantas. Contoh, laki-laki pakai baju daster atau laki-laki dandanannya kayak perempuan, pakai makeup, pakai lipstick seperti karnaval seperti itu. Nah, itu hal-hal yang harus kita rubah di pengalon ini. Jadi jangan kita biasakan, kalau misalnya ada, jangan biasakan keluarga kita untuk menonton atau untuk menyukai itu. Jangan kita tunjukkan kalau ini hal yang wajar. Tunjukkan bahwa ini adalah hal yang salah. Contoh, maaf, jam tangan. Jam tangan ini kan apa hukumnya? Nggak ada ya. Kalau pakai untuk melihat waktu perlu bahkan ya. Nah, sebagian ulama Hadramut itu saking takutnya untuk menyerupai wanita, mereka itu nggak mau pakai jam tangan. Dipikir seolah-olah gelang. Padahal kan ya, laki-laki kan pakai jam tangan, ada, perempuan juga ada. Bukan identik orang pakai jam itu perempuan. Tapi mereka saking menjaganya dengan untuk tidak tasyabuh bin nisa, untuk menyerupai wanita, mereka itu pakai jam tangan aja nggak mau. Banyak ulama, coba lihat sendiri, buka-buka di Google, buka-buka di YouTube itu, kalau ulama Hadramut itu jarang itu ada yang pakai jam tangan, itu jarang. Jadi mereka itu kalau ngelihat jam itu lihat HP atau ada jam yang rantai itu loh. Ada kan yang jam rantai itu yang bulat, nah biasanya bawa itu. Jam Belanda. Seperti itu. Jadi jangan dibiasakan. Mungkin anaknya atau kita sendiri mungkin tahun kemarin ikut karnaval pakai baju daster, pakai balon seolah-olah hamil. Nah, seperti itu jangan dirubah. Jadi mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita masuk bab sholat minggu depan. Kalau bab sholat ini mungkin pembahasannya agak banyak lah, agak banyak. Dan itu saja untuk malam hari ini. Kurang lebihnya ampun dan maaf. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Wa hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.